Ini yang saya sampaikan sebenarnya sih relatif dasar, tetapi kenapa tetap saya sampaikan karena ada beberapa mahasiswa yang background-nya begitu ya, bukan dari penyuluhan waktu S1 S2, jadi saya pikir yang relatif dasar saya sampaikan. Nanti yang advance ya dari Bapak Ibu sekalian ya kita diskusikan itu paling tidak ada hal yang mendasar. Dan tentu saja ini ada keterbatasan sih saya sampaikan ini karena saya tidak tahu persis kira-kira mana yang sampai sejauh mana gitu ya pembahasan materi tentang perencanaan ini. Oke, saya mulai saja. Nah, kalau pengertian perencanaan, kemudian hal yang terkait dengan pengertian program juga sudah disampaikan oleh Bu Siti Amanah. Saya lihat di kontrak perkuliahan. Jadi saya langsung kepada model dan tahapan. Jadi pada saat kita membahas model perencanaan program itu atau pengembangan program itu pada dasarnya di situ ada tahapan-tahapan. Nah ini ada beberapa model nanti, memang relatif tahunnya lama ya karena ini dari teori-teori yang dimunculkan oleh ahli dari Amerika Serikat tentang penyuluhan itu. Dimulai tahun 50, 60 begitu. Nah, yang terbaru itu lebih kepada model-model perencanaan partisipatif. Nah, itu ada di sesi kalau tidak masalah 2 minggu lagi gitu, sehingga ya sudah asumsinya ini yang program perencanaan secara umum gitu, yang artinya penyelenggaranya itu adalah pemerintah. Maaf terganggu nggak ya suaranya nih? Apa saya pindah ruangan dulu deh? Sebentar. Sedikit aja kok Bu muncul. Oh, nggak apa-apa ya. Karena lagi renovasi rumah. Jelas. Nah, yang kita mulai saja dari model Rodable ini, nanti yang spesifik partisipasi akan kita bahas di minggu berikutnya. Nah, ini dari sini nampak tahap-tahapannya juga. Jadi yang utama sebenarnya adalah identifikasi masalah dan nanti untuk model yang lain juga demikian. Nah ini ada mulai dari identifikasi masalah gitu, dimulai dari sini saat mulai, kemudian dari identifikasi masalah, penjelasan masing-masing nanti kita lihat kupas di bawahnya. Kemudian setelah itu menetapkan tujuan. Jadi tujuan penyuluhan atau tujuan program penyuluhan itu tidak bisa kalau tidak ada proses identifikasi masalah. Jadi jangan sampai penetapan tujuan itu karena dari atas. Misalnya Pak Jale begitu langsung diterapkan gitu, enggak. Kalau memang enggak cocok hasil identifikasi masalah lokal itu ya enggak bisa misalnya gitu ya. Penetapan tujuan, kemudian setelah tujuan ditetapkan baru mulai merumuskan rencana kerja. Rencana kerja ini adalah hal yang terkait dengan 5W 1H lah, seperti itu ya. Sudah lebih detail yang nanti akan dilaksanakan. Nah, pelaksanaan itu kan berbasis dari rencana kerja, kemudian baru di situ ada monitoring, evaluasi, kalau istilah Rodable itu penetapan kemajuan. Jadi sejauh mana yang telah dilaksanakan ini berhasil atau tidak begitu. Kemudian kalaupun ya kita lihat temukan lagi masalah dan seterusnya ini. Dan ini berlaku juga untuk semua kegiatan ya, jadi tidak hanya penyuluhan. Kemudian model FAST USA dari Monder ini juga tidak jauh berbeda gitu ya, bahwa rencana kerja itu dimulai dari analisis situasi. Ini hanya berbeda kata-kata saja.
Dari analisis situasi, kemudian mengorganisir. Maksudnya organisasi bagi perencanaan ini kan penerjemahan ya, artinya mengorganisir apa yang akan dilakukan, kemudian kita temukan kira-kira program apa yang akan direncanakan, kemudian kita proses. Kalau di Rodebook kan bicara tentang tujuan, gitu ya, 5W1H, kalau ini lebih detail. Proses perencanaan program, kemudian terbentuklah rencana kerja, selanjutnya dilaksanakan, kemudian dinilai. Ini samalah konsepnya seperti itu. Kemudian Sandu ini juga terkenal lah kaitannya untuk penyuluhan, terutama di negara-negara berkembang. Nah ini dimulai dari pengorganisasian atau membentuk tim lah gitu ya, menetapkan siapa kira-kira yang menyelenggarakan begitu. Kemudian sama sih mulai planning proses, kemudian diterapkan. Jangan lupa dia juga bilang plan of work, perencanaan program. Yang rencana kerja lah istilahnya, kalau ini plan of work, kemudian dieksekusi, dilaksanakan, dan dievaluasi. Jadi ini dengan berbagai jenis model ini pada intinya adalah relatif sama. Kegiatan utamanya itu adalah mengidentifikasi masalah, menyusun rencana kerja, melaksanakan rencana kerja, kemudian menilai rencana kerja tersebut. Oke, nah ini penjelasan dari si Sandu ini saya lihat dari internet, cuman saya nggak tuliskan di sini ya, anunya sumbernya nanti deh menyusul. Samalah melakukan planning proses ya. Ini isi-isinya adalah sama, yaitu menganalisis situasi, menentukan tujuan gitu ya. Termasuk ini pemahaman tentang prinsip kenapa sih rencana kita lakukan. Nah itu perlu disampaikan ke seluruh tim, menganalisis situasi, menentukan tujuan, memilih masalah, karena pasti di dalam proses menganalisis situasi itu banyak sekali informasi atau data tentang adanya masalah begitu. Nah, tidak mungkin semua bisa diselesaikan. Harus ada proses seleksi atau prioritas begitu. Dari pilihan tentang prioritas baru kita mencari solusinya kira-kira apa sih. Nah, setelah kita cari solusinya, kita harus begini gitu. Nah, itu baru dibuat perencanaannya gitu, programnya apa gitu. Nah, kalau misalnya kayak Pak Andi tadi tentang urban farming begitu ya, itu kan pasti permasalahan di kota itu kan banyak sekali. Nah, akhirnya ditemukanlah prioritasnya yang penting adalah urban farming karena bla 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 gitu ya. Nah, itu baru kemudian kita rencanakan bagaimana membuat program urban farming. Nah, kemudian harus ditulis nih plan program itu. Jadi ini kan kita bicara tentang perencanaan yang ideal kan, memang harus seperti itu. Jadi nggak cukup omong-omong gitu, lisan, dan biasakan juga di dalam kehidupan kita, apalagi untuk bicara di dunia kerja ya. Itu semuanya harus tertulis tuh karena itu bukan insting kita gitu ya, dan itu kan melibatkan tim. Kalau ditulis kan lebih informatif. Nah, itu kita tulis nih bagaimana situasi setelah kita melihat tadi, maka ditulislah bagaimana situasinya, bagaimana penentuan tujuannya yang kita harus tuliskan. Nanti kita akan bahas cara menentukan tujuan, masalahnya apa, solusinya apa. Jadi hasil proses ini masih proses, kemudian di sini dituliskan, kemudian spesifik lagi dari yang umum tadi, kita sudah dapat ubahlah kalau di dalam bahasa riset itu tentang situasi, objektivitas, masalah, dan solusi, maka kita buat plan of work, rencana kerja.
Nah, ini hal-hal terkait dengan apa sih di dalam rencana kerja itu. Itu tentu saja harus ada kira-kira siapa yang akan melakukan gitu. Dia istilahnya adalah people to be reached, artinya siapa saja yang akan dilibatkan, kemudian akan melaksanakan tugas dan seterusnya. Kemudian ya istilahnya 5W1H lah di sini nih gampangnya. Kalau di dalam dunia jurnalisme itu kan itu wajib hukumnya kan. Sebenarnya ini sama juga gitu. Kemudian tujuan, tanggal, tempat, kemudian metode teaching procedure to be followed. Jadi metode penyuluhannya seperti apa, kemudian tugas, pelatihan, penanggung jawab lah istilahnya ya di sini. Penanggung jawabnya pada setiap jenis pekerjaan itu apa, harus di ini PJ kalau istilah kita itu. Kemudian termasuk ya penyuluhnya harus bagaimana gitu ya, perannya apa, kemudian peran-peran yang lain. Kemudian baru dieksekusi dieksekusi membuat range fund, jadi yang lebih detail lah begitu ya. Dan ini kaitannya dengan ketersediaan sumber daya pas kita terapkan gitu, ketersediaan anggarannya seperti apa begitu, kemudian ya personelnya gitu, siapa yang bisa ngajar ini dan seterusnya seperti itu. Jadi ini lebih detail lagi. Kemudian ya carry out, jadi programnya itu dibuat fase per fase gitu. Koordinasi. Nah ini memang betul sih. Jadi pada saat eksekusi itu malah justru permasalahannya di koordinasi, karena kalau koordinasi di plan book itu kan tidak nampak. Jadi yang nampak adalah PJ, artinya asumsinya itu adalah semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi pada saat dieksekusi ini permasalahan lebih kepada komunikasi, koordinasi begitu ya. Dan itu rupanya kalau kita sebagai manusia itu agak bermasalahnya di situ. Jadi kalau masalah kepintaran itu semuanya pinter gitu. Ide-idenya juga brilian, tetapi gimana orang-orang yang pinter ini yang sudah siap kerja ini berkomunikasi atau dikoordinasi, nah itu kan banyak hal yang di luar dugaan gitu. Dan kalau sudah kayak gini, ini peran kepemimpinan sangat penting. Leader atau koordinator atau apapun lah, ketua tim atau apapun itu harus memiliki gaya kepemimpinan pada saat eksekusi itu secara tepat gitu. Misalnya sebenarnya mereka itu bisa semua nih PJ ini gitu, tetapi wah ini kok konflik aja, meskipun konfliknya itu tidak nampak ya, faktanya kan gitu. Kalau budaya kita kan kalau nggak suka itu kan nggak dinampakkan, agak berbeda dengan orang barat kan. Nggak nampak. Nah ini harus peka ini sebagai ketua ini. Kemudian gaya kepemimpinan yang seperti apa, dia tidak akan seharusnya tidak melakukan gaya kepemimpinan yang orientasi tugas seperti yang sudah dibahas kita di mata kuliah lain, tapi gaya kepemimpinan orientasinya pada hubungan gitu. Jadi dia harus aktif memotivasi, ini tidak menciptakan suasana lebih kaku dan seterusnya. Nah ini eksekusi. Nah baru kemudian kita evaluasi. Di sini ya kita akan melihat sejauh mana sih perkembangan yang sudah ditetapkan atau kemajuan. Nah seringkali sih kita secara umum itu dalam proses perencanaan itu evaluasi sering diabaikan. Jadi kalau sudah dilaksanakan ya sudah gitu. Padahal evaluasi menjadi sangat penting, dan nanti di materi ini minggu-minggu berikutnya akan membahas tentang evaluasi. Jadi evaluasi itu pada dasarnya kan bisa di awal atau bahkan sebelum dimulai begitu ya. Kemudian di tengah-tengah, kemudian di akhir. Seperti itu. Nah, yang konsep yang dia berikan di sini adalah evaluasi di akhir. Oke. Nanti pertanyaan bisa kita kemukakan.
Terakhir, kemudian, nah ini analisis situasi. Nah, ini menjadi sangat penting dan langkah utama ya. Nah, penyuluh pertanian ini berlaku tidak hanya penyuluh pertanian ya, Bapak Ibu. Jadi pokoknya agen perubahan lah, apapun konteksnya gitu, tidak harus pertanian gitu. Tapi ini karena sebagai contoh ya udahlah, penyuluh pertanian saja yang kita pakai. Penyuluh pertanian bersama keluarga dan pimpinan petani, laki-laki dan perempuan, dan ini sudah sangat jelas di stage sehingga tidak bias gender, bersama-sama melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi tentang situasi yang dihadapi masyarakat. Jadi maksudnya dalam proses menganalisis situasi ini harus melibatkan masyarakat dan seluruh kelompok yang ada di sana gitu. Dari kelompok umur itu ada pemuda, ada yang tua tentu saja gitu. Dari kelompok seks atau jenis kelamin jangan lupa dilibatkan juga ibu-ibu gitu atau perempuan gitu. Nah, penelitian saya di programnya Kementan yang tahun ini pupuk organik, yang tahun lalu itu embung, itu totally tidak ada keterlibatan perempuan di dalam pelaksanaan program ataupun dalam perencanaan program itu tidak ada. Terus karena memang SOP-nya juknisnya itu tidak ada, makanya dari hasil penelitian saya tuliskan rekomendasinya seperti itu. Terutama yang perempuan ini dilibatkan karena prakteknya nanti mereka yang melaksanakan. Terus kalau dalam konteks ini prakteknya adalah mereka yang tahu situasinya gitu, tahu masalahnya gitu. Jadi itu menjadi sangat penting gitu, sehingga ya ini tadi dan juga sangat penting pimpinan petani itu maksud ini karena penerjemahan ya. Jadi maksudnya petani pimpinan lokal lah begitu ya. Konteksnya di masing-masing lokasi atau budaya berbeda ya. Apakah kalau di situ konteksnya adalah ustadz, tokoh agama, begitu ya silahkan tokoh gereja, atau di situ tuh kontak tani atau mungkin RT, RW, bahkan bisa jadi di satu desa gitu yang bagian RW sini ini ternyata RW-nya, di lokasi ini RT-nya gitu. Nah ini perlu dilibatkan gitu. Tapi secara umum kalau di pertanian sih kontak tani itu ya atau ketua kelompok begitu. Seperti itu, tapi itu situasional sih. Nah itu setelah dalam tahap ini ya melibatkan semua. Nah kira-kira aspek apa saja sih yang perlu dilihat situasinya ya. Kalau di pertanian nanti untuk yang lain menyesuaikan saja. Tentu saja ekologi dan sumber daya pertanian. Ini sangat penting karena itu akan mempengaruhi bagaimana organisasi, kelembagaan, perilaku, kemudian interaksi, gaya hidup dan semuanya dari satu petani oleh petani, masyarakat petani itu, sehingga ekologi dan sumber daya pertanian menjadi penting. Ini juga kaitannya dengan mata pencarian gitu. Nah nanti untuk komunitas yang lain disesuaikan, tetapi mau bicara bahwa yang menjadi modal dasar utama suatu komunitas atau masyarakat itu perlu dilihat begitu. Nah ini kalau petani ya lahannya tidak hanya bicara tentang kesuburan lahan ya dengan teori-teori atau konsep pertanian yang subur seperti apa, tetapi ada juga yang lebih dari itu yaitu kelembagaan agrarianya. Itu tata guna lahan atau land use, kemudian land tenure, penguasaan lahan atau agraria lah, ilmu-ilmu orang agraria ini. Kemudian usaha taninya itu sendiri, pekarangan tadi yang dibahas oleh Pak Andi Fir tadi, pekarangan, pengembalaan, jangan lupa ya pengembalaan, karena kalau kita di Jawa memang kita nggak pernah bicara pengembalaan, tapi di NTT pengembalaan serta kesuburan lahan itu sendiri. Termasuk itu lupa saya sebenarnya sumber daya perairan, ada di 2. Selain lahannya juga prakteknya bagaimana mereka menerapkan
teknologi misalnya, kemudian komoditasnya apa, pola tanamnya seperti apa, kan ada yang model padi palawija atau 3 kali padi dan seterusnya. Kemudian ternak, sumber daya perairan, perikanan, kemudian iklim juga perlu dilihat. Ini temperatur, curah hujan dan lain-lain. Yang kemudian selain faktor ekologi dan sumber daya pertanian, yang kedua adalah sosial budaya dan politik lokal. Ini juga sangat penting gitu. Misalnya sistem nilai dan struktur masyarakat, kemudian kelompok-kelompok informal yang ada di sana, kelompok formal apa, kepemimpinan lokalnya seperti apa. Ini kan seperti peubah ya kalau di dalam riset atau variabel ya. Variabel-variabel yang terkait dengan sosial budaya dan politik lokal. Nah, ini seringkali menjadi pembeda pada saat menganalisis situasi antara orang teknis gitu ya, misalnya orang-orang yang biasa atau yang pernah calonkan tuh orang dari perikanan waktu itu ataupun orang dari pertanian itu menganggap remeh itu kalau udah aspek sosek, karena yang bagi dia itu ya sudah, yang penting sudah demografi nih, udah dapat data kependudukan udah cukup gitu. Jadi melihat permasalahan sosek hanya sebatas demografi. Walaupun memang demografi ini kan bisa menjadi hal yang perlu dianalisis ya. Tetapi itu bukan satu-satunya gitu. Mereka cenderung lemah di pemahaman sosial budaya dan politik lokal pada saat mengkaji suatu wilayah. Misalnya yang paling jelas itu AMDAL gitu. AMDAL itu hanya dilihat dari adanya kondisi demografi saja. Padahal kalau sudah diterapkan itu kan menyangkut sosial budaya dan politik lokal. Apalagi kalau di daerah-daerah politik lokal sangat kuat gitu, dan itu menjadi sumber konflik utama pada nantinya gitu. Apabila suatu kegiatan di mana diperlukan AMDAL-nya tadi lupa ada di nomor 2 ini gitu. Nah, untuk kegiatan penyuluhan ya sudah pasti itu. Sudah pasti, dan itu kelebihannya dari orang sosial kan membahas itu juga. Kemudian jelas juga kondisi infrastruktur, banyak lah ya, jalan, listrik, transportasi, kalau sekarang tuh wifi ya. Kemudian yang terkait dengan pendukung pertanian itu ada tidaknya kios pertanian, pasar, fasilitas modal, keuangan, kredit, kemudian ya ini komunikasi informasi ini, termasuk internet ya. Kemudian selain itu ketersediaan sarana produksi dan teknologi pertanian. Nah, ini juga sangat penting nih. Jangan menganalisis hanya sebatas teknologi itu teknologi yang dari pemerintah tanda petik atau dari luar tadi atau dari BPTP, tetapi perlu juga dianalisis kearifan lokal di situ apa gitu. Dan ini saya duga kalau di masyarakat pedesaan itu sangat banyak. Kearifan lokal itu contohnya bagaimana masyarakat desa masih menghargai satu kawasan hutan begitu. Itu banyak di Jawa Barat sih saya lihat, kayak Baduy dan seterusnya itu di mana ada larangan-larangan tertentu gitu untuk masuk hutan. Kemudian kalau di perikanan tangkap itu larangan tertentu untuk menangkap di kawasan tertentu atau di masa musim tertentu, dan itu kan kearifan lokal itu juga perlu diidentifikasi. Kemudian pengalaman-pengalaman dari mereka sendiri seperti apa, termasuk indigenous knowledge ini. Seperti ini yang berkaitan dengan tadi perikanan, pertanian, kehutanan dan seterusnya, ini menjadi sangat penting. Jadi kalau itu sudah ada ya sebagai bentuk modal, termasuk modal sosial ya di sini, kearifan lokal itu pun itu menjadi yang harus dikaji gitu. Itu tidak bisa dianggap sepele. Jadi sekali-kali di dalam mengidentifikasi situasi jangan hanya dilihat dari demografis sama kondisi infrastruktur. Nanti kesalahan di dalam memilih prioritas program. Nah, kalau bicara tentang identifikasi masalah, potensi dan kebutuhan, ini ada beberapa poin ya.
Jadi tadi ya identifikasi permasalahan dengan berbagai aspek tadi sudah dibahas, kemudian juga mengidentifikasi potensi yang mendukung produktivitas, usaha dan kesejahteraan rumah tangga, terus perlu juga lah ingin menetapkan penyebab prioritas masalah gitu, kenapa kita memilih masalah itu, dan menjadi hal yang harus kita prioritaskan untuk nanti mengarah kepada program apa yang kita tentukan begitu. Itu pendekatannya harus by system dan prioritas ini kalau kita lihat juga hasil dari proses menganalisis beragam aspek dari data yang dikumpulkan. Jadi sebaiknya dan memang seharusnya sih di dalam mengambil keputusan masalah prioritas ini itu by feeling boleh, sih boleh, tetapi bukan yang utama ya. Lebih kepada data-data tadi yang terkait dengan langkah yang pertama ya, hasil identifikasi masalah. Kemudian jangan lupa juga tidak bicara tentang masalah saja gitu ya, tetapi juga sebenarnya kebutuhan yang paling dirasakan ya oleh sebagian besar, bukan kebutuhan yang paling dirasakan oleh sebagian kecil atau bukan kebutuhan yang paling. Jadi ini ada dua kata kunci sebenarnya, lebih kepada paling dirasakan dan paling banyak menyangkut orang yang memiliki kebutuhan tersebut gitu. Nah ini perlu seni juga ya, bagaimana bisa memastikan bahwa itu masalah utama dan itu menjadi kebutuhan utama dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah itu diutamakan itu. Termasuk juga perlu alternatif solusi aksi yang paling mungkin dilakukan gitu. Bisa jadi begini, masalahnya itu penting, kemudian paling penting, kebutuhannya paling dirasakan, tetapi solusi aksi untuk mengatasi itu tuh paling tidak mungkin gitu. Nah itu kan menjadi seni lagi gitu, tiga hal nih. Bagaimana supaya perencanaan program itu memenuhi syarat-syarat tambahan ini. Jadi karena kalau kita bicara rencana program itu kan sebenarnya rencana aksi ya. Jadi tidak hanya sebatas kepada sudah saja proposal, tapi pada saat dilaksanakan nggak bisa sama yang tadi saya bilang tadi tentang pemilihan topik tadi gitu. Itu paling mungkin di dalam program itu juga sama, paling memungkinkan nggak gitu untuk dilakukan gitu. Karena banyak faktor yang menyebabkan hal ini gitu. Paling mudah kalau misalnya nomor 5 ini tidak tercapai gitu, oh ya masalah utama, kemudian paling banyak dirasa, tapi itu tidak mungkin dilakukan karena apa, anggarannya nggak ada, orang-orang kita nggak cukup gitu ya, masyarakat sendiri juga kompetensi untuk membantu kita juga tidak mungkin dan seterusnya lah. Ini kan menjadi prioritas kedua lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi aksinya atau tindakannya atau nantinya gitu, penerapannya, prakteknya itu tiga hal ini harus kita jejerkan. Kemudian baru kita dapat mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan program penyuluhan itu sendiri. Maksud saya seperti itu. Moga-moga dipahami. Nah, tentang masalah sendiri, apa yang disebut dengan masalah, ini juga menjadi pemahaman Bapak Ibu sekalian nanti di dalam menentukan masalah riset. Jadi dalam perumusan masalah itu apa sih gitu. Nah, ada banyak cara ya, tapi yang jelas yang disebut dengan masalah itu adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan aktual yang nyata atau situasi yang ada gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian harus bisa memastikan atau menjelaskan secara logis, menarasikan secara jelas dan logis bahwa itu masalah dari ininya, kejelasan dari kesenjangannya itu gitu ya. Dan yang seharusnya ada kalau di dalam riset ini sebenarnya mirip ya, proses
perencanaan ini sebenarnya perencanaan program penyuluhan ini langkah-langkahnya sama dengan perencanaan di dalam riset juga gitu ya. Nah itu apa yang seharusnya ada itu adalah hasil dari kalau di riset itu referensi. Harusnya begini, masyarakat yang kompeten itu harusnya begini, kondisi yang terbaik itu harusnya begitu, banyak referensi yang Anda dapatkan begitu. Kemudian fakta di lapang itu kok begini gitu. Jadi itu kan kesenjangan itu. Dan itu menjadi kata kunci pada saat kita melakukan riset, sama dengan juga pada saat kita melakukan kegiatan program penyuluhan, dan itu betul-betul dilakukan secara sistematis gitu. Makanya langkah pertama ini kan di sini nih sebelum kita melakukan satu program. Karena kalau kita tidak punya alasan yang kuat tentang adanya masalah, yaitu artinya tidak cukup kuat untuk menarasikan atau melogikakan atau membuat alasan adanya kesenjangan, akan repot ya, kesenjangan di sini ya. Nah ini adanya kesenjangan kaitannya dengan macam-macam ya, kebutuhan yang tidak terpenuhi begitu ya, ada perbedaan-perbedaan, adanya kelangkaan, ada lowongan kerja, perdesakan dan seterusnya lah, macam-macam menurut saya. Nah ini hanya sebagian dari contoh seperti itu. Paling mudah ya harusnya semuanya bekerja kalau dalam konteks sosial budaya ya atau masyarakat, harusnya semua tenaga kerja produktif itu harus bekerja kan, tapi nyatanya banyak yang nganggur di situ ya, itu berarti kan ada kesenjangan. Harusnya itu di sini, dan ini basis dari referensi atau hal yang ideal, makanya itu harus kuat di dalam pendahuluan latar belakang dan seterusnya. Nah, kemudian muncul lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti contoh-contohnya bisa Bapak Ibu carilah. Nah ini kalau sama halnya Dahana dan Bhatnagar juga mengidentifikasi bahwa yang disebut masalah itu adalah adanya kesenjangan, dengan konsep dia adalah situasi yang memuaskan dan situasi yang tidak memuaskan gitu. Nah, konsep memuaskan ini kan sangat subjektif ya. Jadi memang pendekatan-pendekatan pengukuran atau pengukuran yang sifatnya subjektif di dalam riset, dalam penyusunan program itu juga boleh gitu. Misalnya dalam konteks perspektif masyarakat itu adalah kondisi yang tidak memuaskan, tetapi pandangan luar itu tidak memuaskan gitu, bisa saja. Nah, pilihan kita adalah boleh dari memuaskan dari pihak luar atau boleh memuaskan dari pihak dalam. Kalau kita anggap bahwa masyarakat sudah cukup puas begitu, tetapi kita meyakini bahwa tingkat kepuasan itu tidak layak sebagai manusia begitu, ya nggak apa-apa. Artinya kita menggunakan tingkat memuaskan dari eksternal gitu. Contohnya adalah bagaimana program memakaikan baju kepada masyarakat Papua gitu. Itu menurut mereka, taruhlah menurut mereka nggak masalah nggak pakai baju gitu. Artinya kalau kita membiarkan seperti itu ya artinya kan nggak perlu ada program kan, karena toh memuaskan bagi mereka gitu. Tetapi itu menjadi tidak memuaskan bagi orang luar gitu ya, bagi pemerintah, bagi karena itu kelayakan sebagai manusia menjadi tidak tepat. Bagaimanapun manusia kan butuh baju, dan faktanya dengan mereka tidak memakai baju itu terutama anak-anak itu kan penyakit kulit yang muncul gitu. Apakah kita akan biarkan dengan kehidupan seperti itu? Nah gitu. Jadi konteksnya adalah balik lagi kesenjangan dalam Dahana dan Bhatnagar ini adalah konsep memuaskan relatif kepada siapa. Nah, faktanya nanti akan banyak Bapak Ibu hadapi atau lihat begitu.
memuaskan ini seperti apa. Tapi ada satu kata kunci yang perlu dipegang, bahwa memuaskan itu untuk pemenuhan kebutuhan atau kelayakan sebagai manusia, gitu, sebagai seorang manusia, termasuk misalnya ya, kalau di beberapa wilayah yang saya lihat tuh di Sulawesi Tengah itu banyak sekali, atau bukan banyak ya, masih ada lah konflik antar desa gitu tuh masih hal yang biasa gitu. Jadi saya terkaget-kaget tahun 2000, belum lama sih, 2018 lah itu ke sana, itu hal yang biasa loh, konflik antar desa, bahkan itu di Palunya itu antar kampung gitu, di perkotaan itu bagi mereka hal yang biasa gitu. Itu artinya situasi bukan masalah bagi mereka, tetapi kan secara normatif gitu ya, ideal kan itu enggak itu adalah masalah, karena kita menggunakan pandangan orang luar yang memastikan bahwa itu tidak layak gitu, kehidupan penuh dengan konflik seperti itu. Nah, maka kita taruhlah kita orang luar ya, itu melakukan program-program yang sifatnya meningkatkan kohesivitas, jadi mengurangi konflik. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Ingin saya sampaikan di situ. Nah, secara rinci sih Dana Bhatnagar itu melihatnya seperti ini. Jadi ada masalah, kemudian di sini ada masalah nih, ada kaitannya dengan tujuan, situasi aktual, dan adanya situasi yang diinginkan dan seterusnya. Seperti, tapi penekannya di sini. Nah, berikutnya adalah setelah kita bisa melihat situasi dan mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan seterusnya tadi, maka penting untuk menentukan tujuan program. Tujuan adalah kondisi akhir di mana usaha-usaha diarahkan. Jadi kondisi akhir yang ingin dituju, begitu, yang usaha diarahkan, atau suatu arah dari gerakan atau produk yang bisa dicapai melalui pendidikan, karena kita bicara penyuluhan ini. Kemudian bisa juga tujuan adalah kriteria yang mana isi digariskan, materi diseleksi, prosedur pengajaran dan pengalaman belajar dikembangkan, dan kemajuan terhadap pencapaian serta pencapaian dievaluasi. Jadi artinya maksudnya untuk mencapai tujuan itu ada kriteria, dan prosesnya ada prosedur untuk mencapainya, begitu ya. Kemudian ada evaluasi. Sebentar, sini berantem suara nih. Dikecilkan, Dek. Dikecilkan suaranya. Oke. Nah, ini ada beberapa dari Maunder sih, tujuan program penyuluhan itu macam-macam lah. Kalau Maunder itu bicara tentang ada tujuan fundamental, tujuan umum, tujuan khusus. Dengan contohnya ada di sini tujuan fundamental. Ini fundamental itu dasar ya, artinya lebih umum, untuk memperbaiki pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga. Nah, itu intinya adalah adanya peningkatan kesejahteraan kasarnya gitu, tapi kan belum didetailkan. Nah, untuk itu maka diturunkan lagi tujuan umum itu untuk memperbaiki kesejahteraan tadi adalah dengan tujuan umumnya meningkatkan produktivitas pangan, misalnya palawija di mana begitu. Kemudian, nah khusus lagi itu mendetailkan lagi dari tujuan umum, yaitu meningkatkan produktivitas pangan, misalnya palawija di suatu provinsi X, itu dengan cara apa nih? Rumusan tujuannya meningkatkan pengetahuan, keterampilan kelompok petani, Sugihmukti sampai detail ya, Sugihmukti dalam sistem agribisnis komoditi palawija. Jadi ini tujuan besarnya, kemudian di menengahnya gitu lebih kecil dan khusus. Dia menggunakan istilah fundamental, umum, dan khusus. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membuat program gitu ya, membuat atau merencanakan program gitu, penting juga untuk merumuskan dalam bentuk tingkatan ini. Itu kalau menurut Maunder. Kalau menurut Van den Baan, dia membuat tingkatan atau klasifikasi itu berdasarkan struktur ya, dari rendah ke tinggi sama nih. Di sini ada tujuan akhir, tujuan antara, dan nih
dengan berbagai jenis tujuan antara. Semakin ke bawah begitu ya, maka semakin detail. Tujuan akhirnya itu meningkatkan kesejahteraan gitu. Nah, tujuan antaranya apa? Dengan cara peningkatan pendapatan, gitu. Peningkatan lebih tinggi lagi dengan produktivitas, atau tujuan lebih lagi ke bawah lagi sampai detail-detail seperti ini. Misalnya di sini kita ulang lagi ya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan itu kan segala macam kan, bisa kesehatan, bisa ekonomi, bisa pendidikan. Oke lah, yang dilihat adalah yang pendapatan. Karena pendapatan salah satu unsur dari kesejahteraan. Kemudian mau yang mana nih pendapatan? Apakah dari usaha tani atau non usaha tani? Oke lah, dari usaha tani. Nah, usaha tani ini apa yang mau dituju, yaitu peningkatan produktivitas usaha tani. Nah, permasalahannya adalah usaha taninya itu apa saja begitu ya, peningkatan produksinya, yaitu misalnya mengembangkan potensi genetik gitu ya. Kemudian ternaknya, ini ternak kan bagian dari usaha tani nih, kalau di kita gitu ya, petani kita. Kemudian perawatan kesehatan, dia lebih detail lagi nih malah. Pemerahan susu dan seterusnya, nah, bisa. Nah, kemudian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani itu gitu, dengan cara apa? Supaya dia bisa melakukan ini, yaitu ya ini tadi, dan melakukan misalnya kegiatan penyuluhan apa gitu ya. Tujuannya adalah lebih detail lagi agar mereka tahu cara yang optimal untuk memberi makan sapi. Ini kalau sudah kita tetapkan sapi ya atau ternak. Kemudian detailnya meningkatkan produksi dan seterusnya lah, adanya pakan ternak suplemen dan seterusnya. Ini contoh-contoh hierarki tujuan. Nah, setelah kita tetapkan tujuan, maka yang jelas kalau menetapkan tujuan itu harus terukur ya. Karena nanti dari situ akan dievaluasi pencapaian tujuannya itu tercapai apa tidak. Kalau terukur akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah penetapan rencana kerja, plan of work. Ini kita ambil dari Dahana dan Bhatnagar. Boleh Bapak Ibu nanti mendapatkan informasi lain, nggak apa-apa. Nah, apa sih yang disebut dengan plan of work? Kata Dahana dan Bhatnagar, ini adalah daftar aktivitas untuk satu musim atau setahun, terserah saja. Jadi itu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan bisa dilakukan. Kemudian apakah misal aktivitas satu, mengidentifikasi masalah, kunjungan kemana-kemana, atau dengan cara musyawarah atau diskusi, atau bisa saja survei dan seterusnya lah. Pokoknya ada aktivitas. Kemudian dari aktivitas tersebut itu harus rinci tadi dengan penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, meliputi sejumlah tujuan ya. Kemudian memuat kerangka kerja 5W1H. Kalau si Dahana Bhatnagar bilang apa yang harus dilakukan, bagaimana itu harus dilakukan, di mana harus dilakukan, siapa yang akan dijangkau, dan bagaimana hasilnya harus diukur. Jadi pada saat membuat perencanaan program, di dalamnya sudah termuat parameter pengukuran. Seperti itu. Nah, berikutnya ini dari rencana kerja dibuat kalender kerja. Jadi lebih lebih detail lagi. Jadi harus ya ini kalender kerja disusun secara kronologis, dibuat dalam jangka waktu tertentu, bisa untuk setahun, per semester boleh. Di dalamnya menempatkan prioritas pada setiap bulannya. Jadi di kalender kerja ini memang sudah bicara tentang hari per hari atau minggu per minggu atau bulan per bulan. Ini tergantung kepada rencana kerjanya. Kalau rencana kerjanya setahun ya paling enggak per bulan sudah harus tergambar. Kalau dia seminggu ya berarti per hari. Kalau 2 hari ya berarti per jam. Itu termasuk. Tapi secara umum kalau di penyuluhan pertanian itu penyuluh membuat kalender kerja ini. Kemudian ya ini contohnya lah. Jadi kalender kerja dari berbagai aktivitas itu harus didasarkan kepada tujuan.
dari tujuan ini, misalnya di sini agar petani memahami keseimbangan unsur-unsur ekosistem pada padi sawan, materinya apa, berada, metodenya apa, di mana dilakukan. Nah, di mana itu sudah ke lokasi saran saya. Jadi itu hanya desa begitu ya. Kalau untuk level yang kegiatan yang jangka harian atau mingguan tuh sebaiknya tempat itu sudah detail, kecuali kalau tahunan ya, rencana kerja tahunan ya tempatnya misalnya bisa di desa mana seperti itu. Kemudian partisipan itu orang-orang yang terlibat dan waktunya kapan, itu contoh kalender kerja. Nah, tentang jenis-jenis rencana itu ada yang sifatnya berdasarkan kesungguhan pembuatan rencana, bisa tadi yang juga saya singgung, ada yang sehari-hari gitu, rencana kerja sehari-hari resmi atau formal. Kemudian berdasarkan jangka waktu, mungkin Bapak Ibu sudah sangat hafal ya, jangka panjang, menengah, pendek. Kalau dalam program pemerintah ya panjang itu 25 tahun, menengah itu 5 sampai 10 ya. Kemudian jangka pendek itu ya setahun. Itu kalau program pemerintah ya, kalau program yang Anda buat ya terserah saja. Kemudian proses pembuatan rencana ada yang sifatnya top down, bottom up, ini juga konsep yang sudah sehari-hari Bapak Ibu dengar ya. Kemudian kalau dia dari pembuat rencana, apakah ini oleh pemerintah, masyarakat, pribadi, LSM atau siapa saja. Kemudian ada juga yang berdasarkan tingkatannya, ada rencana nasional, biasanya Bappenas yang bikin. Kemudian provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Nah, nggak tahu nih apakah sudah dibahas waktu di minggu lalu oleh Bu Siti Amanah, tapi saya sedikit saja ingin saya sampaikan. Jadi bagaimanapun perencanaan program itu harus kita punya basis atau prinsip, karena dengan prinsip ini menjadi perencanaan program yang kita buat itu memang berguna, bermanfaat bagi masyarakat begitu. Nah, ini ada beberapa hal, ini mungkin Bapak Ibu juga temukan di yang lain, ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan di sini. Jadi tadi ya harus berdasarkan analisis situasi yang cermat, jadi nggak ngasal-ngasal. Kemudian pilih masalah sesuai dengan kebutuhan, fleksibel sesuai jangka waktu, mau panjang, menengah, pendek, dan situasi khusus. Nah, ini yang sering dihadapi oleh petani, atau maksud saya penyuluh adalah di waktu ini, karena kebijakan administratif ya, kenegaraan itu kan setahun. Nah, faktanya gitu, penyuluhan itu kita berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan orang ya. Nah, itu kan nggak bisa. Kalau bahan sih setahun habis gitu. Oke, nah kalau proses pendidikan itu kan tidak seperti itu gitu. Jadi itu seringkali yang dihadapi penyuluh di dalam menerapkan program-program yang diwajibkan oleh pemerintah, itu masalahnya ini. Termasuk kita lah, kalau saya seringkali ini pokoknya November itu harus sudah jadi karena ya syarat keuangan. Kemudian bersifat komprehensif, mencakup semua kelompok tadi ya, laki, perempuan, pemilik, penggarap, jadi jangan hanya pemilik saja tapi penggarap. Kemudian ingat bahwa penyuluhan adalah pendidikan, jadi bersifat mendidik agar kalian dapat mengatasi masalah secara mandiri. Jadi bukan malah menimbulkan ketergantungan. Kemudian ya demokratis dan partisipatif, berorientasi pada kondisi sosial dan teknologi lokal, tadi juga dibahas, terorganisir dengan baik agar tercapai tujuan. Nah, ini kelemahan kita suka di sini nih, tidak mampu mengorganisir dengan baik. Kemudian dilakukan evaluasi atas hasil, tadi juga sudah, kepemimpinan yang kuat dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi yang saya singgung tadi, bagaimana ketua tim, koordinator, penyelenggara program ini harus memiliki kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat itu tidak berarti tegas begitu ya, tetapi kemampuan dia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif.
dilakukan oleh personal yang terlatih dan diawasi secara ketat, artinya kompetensinya menjadi sangat penting. Kemudian perlu mempertimbangkan tadi faktor personal, biaya, waktu, dan fasilitas. Nah ini yang juga seringkali menjadi kendala sehingga tidak maksimal kerjanya, hasilnya. Mungkin itu saja sih dari saya. Nah, nggak tahu berikutnya, monggo kalau mau ada pembahasan tentang apa yang sudah dibaca Bapak Ibu sekalian atau tentang kaitannya dengan materi, monggo sajalah